Halo sahabat bijak, kali ini kita akan membahas hal yang mungkin terdengar mengejutkan. Semakin malas Anda dalam hal-hal tertentu, justru bisa membuat hidup di usia senja jauh lebih bahagia. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada orang yang makin tua justru makin damai dan ceria, sementara yang lain terus terbebani stres? Rahasianya bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi justru melakukan lebih sedikit. Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 kebiasaan yang jika dikurangi bisa menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Dan percayalah, yang terakhir bisa jadi pencerahan paling membebaskan untuk hidup Anda. Nomor 1. Semakin malas Anda memikirkan apa kata orang, semakin ringan langkah hidup Anda. Dulu, mungkin Anda sibuk menyenangkan semua orang, berusaha tampil sempurna, menjaga citra, takut dinilai. Tapi seiring waktu, Anda mulai sadar, kebanyakan orang terlalu sibuk memikirkan hidup mereka sendiri untuk peduli apa yang Anda lakukan. Mengejar validasi itu melelahkan, tapi saat Anda berhenti peduli secara berlebihan, justru di sanalah Anda menemukan ketenangan yang sebenarnya. Bebas, damai, bahagia. Lihat saja orang-orang tua yang menjalani hidup tanpa beban ekspektasi. Mereka tidak sibuk mengikuti tren, tidak repot dengan omongan tetangga. Mereka berpakaian senyaman mungkin, berbicara apa adanya, dan mengambil keputusan berdasarkan apa yang membuat mereka bahagia, bukan demi kesan di mata orang lain. Rasanya seperti napas lega yang sudah lama ditahan. Bukan berarti Anda harus jadi cuek atau mengabaikan orang yang Anda sayangi, tapi menyadari bahwa hidup bukan ajang membuktikan diri ke semua orang adalah langkah awal menuju kebebasan batin. Bayangkan saja, bangun setiap hari tanpa tekanan untuk tampil sempurna, tanpa rasa takut dihakimi, tanpa memikirkan omongan orang yang bahkan tak peduli benar-benar pada Anda. Di sanalah kebahagiaan sejati bermula. Saat Anda mulai hidup untuk diri sendiri, bukan untuk ekspektasi orang lain. Nomor 2. Semakin Anda malas memaksakan hubungan, semakin damai dan bahagianya hidup Anda. Di masa muda, kita sering berpikir bahwa semua hubungan harus diperjuangkan mati-matian. Kita terus mengirim pesan lebih dulu, meminta maaf meskipun bukan salah kita, atau mencoba memperbaiki hubungan yang nyatanya hanya menyakiti. Rasanya seperti menahan pintu yang ingin tertutup dengan paksa. Tapi, waktu mengajarkan kita hal penting. Hubungan yang sehat tidak butuh paksaan. Semakin Anda bersikeras mempertahankan hubungan yang sudah tidak seimbang, semakin terkuras juga hati dan pikiran Anda. Ketika Anda berhenti mengejar orang yang tidak ingin tinggal, tiba-tiba segalanya jadi lebih tenang. Anda mulai melihat siapa yang benar-benar hadir karena mereka ingin, bukan karena Anda paksa. Bayangkan betapa damainya hidup saat Anda dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai Anda apa adanya. Tidak ada drama, tidak ada rasa bersalah karena tidak membalas pesan secepat kilat. Hanya hubungan yang mengalir dengan nyaman. Anda mulai sadar, lebih baik punya sedikit koneksi yang tulus daripada banyak yang hanya basa-basi. Bukan berarti Anda jadi tertutup atau acuh. Anda hanya berhenti memberikan energi pada orang yang tidak menghargainya. Anda memberi ruang dalam hidup untuk hubungan yang benar-benar bermakna. Dan disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Saat Anda mulai hidup untuk diri sendiri, bukan untuk ekspektasi orang lain. Nomor 3. Semakin malas Anda berusaha mengubah orang lain, semakin damai dan bahagialah hidup Anda. Mungkin selama ini Anda merasa punya tugas hidup untuk membimbing orang lain ke jalan yang benar, memberi nasihat ke anak agar lebih bijak, mencoba membuat pasangan meninggalkan kebiasaannya yang mengganggu, atau meyakinkan teman agar melihat sesuatu dari sudut pandang Anda. Anda merasa, kalau bukan saya yang menegur, siapa lagi? Tapi seiring bertambahnya usia, Anda mulai menyadari satu kenyataan pahit. Orang tidak akan berubah, kecuali mereka sendiri yang mau. Semakin Anda mendorong, semakin mereka melawan. Semakin keras Anda bicara, semakin mereka menutup telinga. Dan yang paling melelahkan,
Ketika semua usaha itu tak membawa perubahan apa-apa, Anda seperti berteriak ke tengah badai, habis energi tapi tak ada hasil. Sampai akhirnya Anda lelah. Dan di titik kelelahan itu Anda menyerah, dan justru di sanalah ketenangan mulai terasa. Tiba-tiba dunia menjadi lebih ringan. Anda berhenti merasa bertanggung jawab atas keputusan orang lain. Anda mulai berkata, itu hidupnya, bukan hidup saya. Dan anehnya, bukannya membuat Anda jadi cuek, justru Anda jadi lebih waras, lebih damai, lebih bahagia. Pikirkan orang-orang yang dulu membuat Anda frustrasi, yang tak pernah mau mendengar, meski Anda sudah bicara dengan niat baik. Bukankah rasanya jauh lebih tenang saat Anda berhenti memaksakan mereka? Ketika Anda mulai fokus pada satu hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan, diri Anda sendiri. Orang-orang paling damai di usia senja bukan mereka yang berhasil mengubah dunia, tapi mereka yang tahu setiap orang punya waktunya sendiri untuk belajar. Anda tidak bisa memaksakan kebijaksanaan. Anda hanya bisa menjadi contoh, menjadi cahaya, dan membiarkan orang lain menemukan jalannya sendiri dengan caranya sendiri. Saat Anda berhenti mencoba mengubah orang lain, Anda bukan sedang menyerah. Anda sedang memberi ruang bagi diri Anda untuk bahagia. Nomor 4. Semakin malas Anda mengejar orang yang tidak menghargai Anda, semakin damai juga hidup Anda. Akan datang masa dalam hidup ketika Anda akhirnya berhenti mengejar, berhenti memohon, dan berhenti berharap pada orang-orang yang tak pernah benar-benar melihat nilai Anda. Mungkin dulu Anda adalah orang yang selalu menghubungi duluan, yang selalu membuat rencana, yang berusaha sekuat tenaga agar hubungan tetap utuh. Tapi pada titik tertentu, Anda mulai sadar, kenapa harus terus berlari mengejar seseorang yang bahkan tidak pernah menoleh. Saat masih muda, kita sering percaya bahwa selama kita terus berusaha, hubungan akan tetap terjaga. Bahwa jika kita lebih perhatian, lebih sering memberi kabar, lebih banyak memberi, maka orang lain akan melakukan hal yang sama. Tapi kenyataannya, tidak semua orang akan membalas dengan energi yang sama. Ada yang hanya muncul ketika butuh. Ada yang nyaman menerima tapi tak pernah memberi. Ada yang bahkan tidak sadar kalau Anda sudah lama merasa sendirian dalam hubungan itu. Dan ketika Anda memutuskan untuk berhenti mengejar, itulah momen yang mengubah segalanya. Anda tidak lagi merasa lelah karena mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah retat. Anda berhenti menyalahkan diri sendiri atas hubungan yang hambar. Anda mulai melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir karena kebiasaan. Dan yang paling indah, kedamaian yang muncul setelahnya. Tiba-tiba dunia terasa lebih ringan. Anda punya ruang untuk mencintai diri sendiri. Anda bisa fokus pada orang-orang yang juga memilih Anda, bukan karena kewajiban, tapi karena tulus ingin tetap ada. Dan mereka yang menjauh, biarkan. Karena jika seseorang harus dikejar agar tetap tinggal, maka mungkin mereka memang tak pernah benar-benar ada untuk Anda. Kadang berhenti mengejar bukan berarti menyerah, tapi tanda bahwa Anda sudah cukup mencintai diri sendiri untuk tidak memohon dicintai balik. Nomor 5. Semakin malas Anda berusaha mengendalikan segalanya, justru semakin bahagia Anda. Terdengar bertentangan dengan logika. Tunggu dulu. Ada kebebasan luar biasa yang muncul saat Anda benar-benar sadar bahwa tidak semua hal di dunia ini harus Anda atur, perbaiki, atau pikirkan terus-menerus. Dulu, mungkin Anda berambisi mengontrol segala hal, pekerjaan, hubungan, bahkan cara orang lain memandang Anda. Tapi seiring bertambahnya usia, Anda mulai menyadari satu hal penting. Sebanyak apapun usaha Anda, akan selalu ada hal-hal yang berada di luar kendali. Dan ternyata, itu bukan musibah, itu anugerah. Bayangkan berapa banyak energi yang terbuang hanya untuk mengendalikan sesuatu yang dari awal memang bukan milik Anda untuk diatur. Anda sudah repot-repot merencanakan setiap detik sebuah acara, tapi tetap saja ada hal yang tidak sesuai rencana. Anda sudah menjelaskan berkali-kali supaya orang terdekat mengerti maksud Anda, tapi mereka tetap punya pendapat sendiri. Anda habiskan malam-malam dengan kekhawatiran tentang masa depan, padahal rasa cemas itu tidak pernah benar-benar membantu. Pada akhirnya, kendali itu cuma ilusi, dan ketika Anda berhenti mengejarnya, justru disitulah hidup mulai terasa ringan.
Menjadi tua dengan bahagia bukan soal memperketat genggaman atas hidup, tapi justru soal belajar melepaskan. Melepaskan harapan yang tidak realistis, penyesalan yang membebani, dan obsesi terhadap kesempurnaan yang sebenarnya tidak pernah ada. Pernah bertemu orang tua yang wajahnya tenang dan senyumnya tulus? Mereka yang tampak damai bukan karena hidup mereka sempurna, tapi karena mereka berhenti berperang dengan apa yang tidak bisa diubah. Mereka tak lagi membuang waktu pada hal-hal kecil yang mengganggu. Mereka tahu betul, kebahagiaan bukan datang dari mengontrol hidup, tapi dari merangkulnya apa adanya. Ketika Anda tidak lagi sibuk mencoba mengatur segalanya, Anda akhirnya bisa hidup sepenuhnya. Anda mulai benar-benar menikmati saat ini tanpa harus cemas tentang apa yang akan terjadi. Anda tidak lagi frustrasi ketika hidup tak berjalan sesuai rencana, karena Anda percaya semua ini terjadi tepat seperti seharusnya. Dan bagian terbaiknya, Anda bisa bernapas lebih lega, dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kebahagiaan di usia tua bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi tentang melepaskan lebih banyak, melepaskan kekhawatiran, ekspektasi orang lain, dan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Semakin Anda berhenti memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang, terlihat sempurna, atau terus sibuk demi validasi, justru semakin damai dan ringan hidup Anda. Usia tua adalah waktu terbaik untuk bernapas lega, menikmati hidup apa adanya, dan menemukan ketenangan dalam hal-hal kecil yang dulu terlewatkan. Jadi mungkin inilah saatnya memberi izin pada diri sendiri untuk sedikit lebih santai dan membiarkan hidup mengalir dengan alami.